Cek 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 1 2 3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. selamat datang di podcast 55. Terima kasih banyak. Taufik ya. Ya, Bung betul. Taufik Syahban. Wow, ini luar biasa, kita kedatangan salah seorang penggiat digital market tentunya. Nah, di sini kita akan sedikit berbicara dengan Bung Taufik. Tapi sebelum itu kita ingin mengetahui dulu terkait dengan jejak artinya pendidikan, basic pendidikan dan lain sebagainya. Karena mungkin orang yang taunya sekarang itu Bung Taufik ini adalah seorang penggiat digital market ya. Ya, seperti itu. Nah, sebelumnya terima kasih banyak sudah datang di podcast 55. Ya, sama-sama. Mungkin dengan kesibukan yang luar biasa, akhirnya menyempatkan hadir ke sini dan tentunya berbagi bersama dengan pecinta podcast 55. Nah, Bung Taufik, mungkin sebelum kita berdiskusi, saya ingin menyampaikan sesuatu hal dulu. Di sini di podcast 55 itu kan intinya kita ingin memberikan inspirasi dan edukasi. Dan ada juga orang yang mengatakan, atau bahkan kita sendiri di sini memberikan julukan podcast 55 itu sebagai secret room. Oh, Secret room ya, itu ya, artinya ya. setidaknya ada hal penting yang bisa disampaikan oleh Bung Taufik yang mungkin belum banyak orang tahu. Nah, itu mungkin bisa dibagikan sebentar. Oh, siap. Saya tidak mau tanyakan itu sekarang, nanti di akhir-akhir diskusi kita saja, biar nanti bisa disimpan begitu. Waduh. Biar para pecinta podcast 55 dimanapun berada penasaran ya, kira-kira apa Ya, yang ya, ingin ya, disampaikan ya. oleh Bung Taufik. Siap, Oke, siap, baik. Bung Taufik, untuk pertama saya ingin mengetahui dulu terkait dengan basic pendidikannya nih. Kalau misalnya kita tahu kan di era sekarang ini memang kita tidak terlepas dengan yang namanya digitalisasi. Apalagi kalau orang sudah mengatakan 4.0 ataukah 5.0 itu langsung orang mengarahnya ke perkembangan teknologi. Nah, Betul. seperti itu. Nah, waktu Bung Taufik masih sekolah, Ya, mungkin kita langsung saja ke SMP ya atau SMA. Ya, ya. Apakah memang pada saat itu Bung Taufik sudah tertarik dengan dunia teknologi? wah, sebenarnya SMP SMA itu kita masih jauh ya yang namanya teknologi. Oke. Ya, masih surat lah. HP pun belum ada kayaknya ya. HP belum ada. Iya. Oke. Jadi seiring waktu sebenarnya ini karena pertama tuntutan pekerjaan ya. Oke, itu yang pertama ya. Ya, terus karena kemarin sempat juga kuliah, ngambil lagi untuk S2-nya komunikasi. Nah, kebetulan di bawah nih di Unifa nih. Oh, Unifa. Akhirnya banyak berinteraksi, terus memang sekarang ini ya mau tidak mau, suka tidak suka karena kebutuhan ya. Iya. Kebutuhan dan tuntutan. Hah? Tuntutan pekerjaan ya. Sekarang sudah harus terus bermain dengan yang namanya digital. Tapi kapan mulai berpikiran untuk terjun ke dunia digital? Apakah pada saat kuliah ataukah memang masih sekolah SMA dulu sudah berkeinginan dan pernah melihat mungkin ada sosok yang menjadi inspirasi sehingga ingin menjadi seorang artinya fokus di dunia digital juga? Nah, sebenarnya sih dulu SMP, SMA, kuliah saya ini lurus-lurus aja sebenarnya. Belum berpikir. Dan kebetulan basically saya di S1-nya Iya. itu di pemerintahan malah. Oh, tidak ada Iya. sangkut paut dengan digitalisasi benar, ya? benar. Oke. Jadi ya pikirannya ya paling jadi PNS ataupun jadi birokrat lah ya, Iya. birokrat ataupun politisi lah, Oke. yang paling dekat. Tapi ya sekali lagi ya kita bisa merencanakan, tapi ya Tuhan yang menentukan. Iya, lah. Tuhan yang menentukan Iya. ya. Tapi memang setelah lulus S1 tidak ada ikatan terkait dengan disiplin ilmu untuk pekerjaan. Langsung berkecimpung di dunia digitalisasi atau Belum. Oh, belum ya? Perjalanannya panjang. Mm-mm. Saya hampir 15-16 tahun saya bergelut di marketing belum jadi digital, Iya, masih iya. dunia marketing, mulai dari event, mulai dari komunitas, Iya. media semua. Nanti lambat laun harus beradaptasi dengan era digital sekarang ini. Oke, itu 15 tahun itu bukan waktu yang singkat loh. Betul. Kenapa berpikiran langsung ingin berubah haluan? Apakah ada tawaran menarik? Oh, sebenarnya tantangan aja, challenge saja, Oke. karena yang namanya perubahan pasti mutlak kan. Kita selalu disampaikan bahwa problem hari ini kita tidak bisa selesaikan menggunakan tools from yesterday.
ya kita nggak bisa menggunakan alat-alat yang dari kemarin. Nah seperti itu. Intinya kan kalau kita berhenti tertantang, kita berhenti mencoba hal baru, berarti menurut saya ya jiwanya sudah. Wah, artinya sudah inilah ya. Betul. Intinya harus selalu fight ya. Ya. Apapun kemungkinan kedepannya, apapun hal-hal baru yang kemungkinan akan menjadi penghalang, kita harus hadapi semuanya. Betul. Oke, ini menarik karena di waktu S1 Bung Taufik belum ada basic sama sekali di bidang teknologi. Kan S1-nya ini pemerintahan ya. Betul. Pemerintahan. Nah, sekarang menjadi seorang yang bisa dikatakan expert di bidang teknologi, apalagi pembuatan aplikasi ya, seperti itu. Nah, ini kan butuh apa ya, artinya dasar itu dan lain sebagainya untuk mempelajari semuanya. Itu kapan mulai fokus? Untuk mulai fokus ini baru 2-3 tahun kemarin. 2-3 tahun kemarin baru masuk aplikasi bagaimana merubah mindset orang. Nah, lebih ke 2-3 tahun ke belakang. Jadi masih baru sebenarnya. Awal-awal mulai terjun ke dunia itu apa yang dirasakan? Apakah merasa bahwa wah kayaknya bagus ini untuk masa depan, ataukah mungkin wah kayaknya ini agak susah dan mungkin saya harus balik kanan sajalah menggeluti dunia yang sebelumnya? Nah, ini tipikal kita mungkin ya. Kalau di Makassar ya. Di Makassar itu kita nih susah mau mencoba yang baru ya, karena mindset kita nih masih suka yang nyaman lah. Berarti masih suka di zona nyamannya ya? Comfort zone-nya gimana, aman lah. Ketika istilahnya mau berubah 360 derajat, wah tantangan tuh. Dari kita pribadi, terus lingkungan kita, terus target market kita ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa Bung Taufik ingin merubah 360 derajat itu? Sebenarnya yang pertama lingkungan di tempat saya bekerja sehari-hari memberikan saya tantangan untuk masuk ke dalam sebuah dunia yang baru. Jadi mau tidak mau harus terima dulu gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi dari nol loh ya? Dari nol. Nah, susah tidak beradaptasinya? Sebenarnya beradaptasinya ini bukan hal yang sulit. Hanya perlu bagaimana kita mengubah mindset kita. Nah, ini penting nih. Ini salah satu motivasi nih dari Bung Taufik ya. Jadi jangan takut begitu ya. Yang penting di awal motivasi aja. Motivasi pasti bisa. Terus yang kemudian untuk langsung jadi expert mungkin nggak bisa langsung ya. Semua butuh. Apalagi teknologi ya. Butuh journey, butuh proses yang cukup banyak. Tapi kalau tidak dimulai, tidak akan pernah tahu gitu. Iya, betul sekali. Saya ingat dulu guru saya selalu ngomong, kalau sesuatu hal yang susah, kamu jangan jauhin. Kalau susah dekatin. Kalau kamu dekatin, pasti kamu akan bisa. Nah, ini pola pikir yang harus dimiliki oleh anak muda sekarang, Bang. Banyak yang menganggap bahwa memang sebuah tantangan itu adalah masalah besar. Dan kalau misalnya sudah ada masalah di depan mata, ya tidak usah diterjang gitu. Banyak orang yang berkata seperti itu dan dia lebih nyaman dengan zonanya yang sekarang. Tapi kalau misalnya seperti itu kayaknya susah berkembang ya? Ya, kemungkinan untuk berkembang tidak menutup kemungkinan, tapi sepertinya agak susah, agak lambat gitu ya. Tapi saya mau minta tanggapan Bung Taufik terkait kalau misalnya ada pemikiran seperti ini. Dia terlalu frontal dalam merubah situasi. Contoh misalnya setiap kali ada yang lagi booming, dia mau ikut itu. Ada yang mau booming, dia ikut itu. Apakah itu adalah sikap yang artinya bagus menurut Bung Taufik? Ataukah sebenarnya yang seperti juga tidak bagus? Karena kita juga harus melihat kualitas kita, kemampuan kita, dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelumnya saya di dunia marketing ya, saya banyak belajar tentang perilaku konsumen gitu ya. Perilaku konsumen. Ada satu perilaku konsumen yang disebut big branding. Dia ikut apa aja gitu. Semuanya dia ikuti. Tren apa saja dia ikut. Terus dia pun misalnya ada juga, anggaplah kalau kalau kita cerita sepatu ya. Yang penting mereknya. Mau dia KW3, KW1, KW2, KW3 semua dipakai. Yang penting mereknya centang dulu gitu. Ada juga yang tipikal konsumen yang seperti ini related dengan kalau kita bicara anak muda sekarang. Itu banyak tuh yang penting ikut tren. Tapi sebenarnya itu bukan passionnya. Itu bukan passionnya. Dia cuma ingin aktualisasi diri lah. Saya bisa, saya mampu, saya tidak. Tapi dengan seperti itu sebenarnya bagus juga. Karena dia akan banyak memiliki
hal-hal yang mungkin dia bisa tahu sedikit-sedikit ya. Oke. Kalau kita tahu sekarang kan semua ada di di internet lah ya. Iya, semua di internet, betul. Nggak ada yang ekspor lagi kan. Dulu kalau masalah kedokteran, kita harus ke dokter nih. Sekarang tinggal browsing ya, berselancar di dunia maya, kita sudah tahu. Oh, ini dan lain sebagainya. Dengan proses itu kan dia akan ada namanya, nanti dia akan memilih yang mana sih yang tepat dengan saya gitu. Oke. Tapi nggak masalah sebenarnya. Selama kita memang memiliki border gitu. Memiliki, saya memang bukan di sini. Tapi jangan berlama-lama gitu. Ada yang baru coba lagi, ada yang baru coba lagi. Betul. Akhirnya nggak ada yang jadi. Nah, seperti itu yang tidak ada yang difokusi ya, satu hal yang difokusi. Oke. Nah, banyak juga orang yang mencari pencitraan. Ini menarik sih sebenarnya pembahasan kita. Sebelum saya lebih masuk ke dunianya Bung Taufik, saya hanya ingin meminta sedikit tanggapan terkait dengan pencitraan orang. Banyak orang yang ingin dianggap bahwa dia itu semuanya bisa dengan cara pencitraan, kalau misalnya ada prestasi dan lain sebagainya. Tapi secara realnya sebenarnya dia tidak ada apa-apanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya melihat orang yang seperti ini? Bagaimana caranya membandingkan, ternyata ini sebenarnya orang hanya pencitraan, tapi dia tidak tahu apa-apa sebenarnya itu. Nah, ini mungkin pandangan Bung Taufik, mungkin ada yang bisa sedikit dibagi. Nah, ini kalau kita bicara tentang komunikasi, pencitraan itu sebenarnya dia tidak akan konsisten. Okay. Pencitraan itu adalah hal yang dipaksakan ya. Kalau betul. Pengetahuan saya di komunikasi ya, itu hal yang dipaksakan. Misalnya dia ingin dikenal sebagai orang yang keren lah ya. Iya, yang bisa semuanya. Dan kalau ada prestasi langsung diposting ke sosial media. Langsung diposting. Itu tidak akan bertahan lama. Karena yang namanya pencitraan ini bukan lahir dari konsistensi. Oke. Nah, yang lahir dari konsistensi itulah yang akan jadi prestasi nantinya. Oke. Kalau saya pernah nonton film ya. Film apa? Bagus sih. Saya ini cerita sama teman-teman ketawa itu. Iya. Karena saya bilang saya habis nonton film India gitu. Kenapa bisa? Kemudian hari libur saya nonton film India. Pesannya di film itu adalah perbanyak kompetensimu gitu. Perbanyak kompetensimu. Nanti dengan kompetensimu itu, dengan skillmu itu nanti rezekimu akan datang. Oke. Artinya tidak hanya satu skill ya. Tidak satu skill. Tapi perbanyak skill yang bisa dilakukan. Nah, nantinya itu akan masuk secara otomatis. Karena kita tidak bisa hidup ini dengan plan A saja gitu. Kayak saya tadi saya ini. Betul. Dulu kuliah jurusan ilmu pemerintahan gitu ya. Plan A-nya kan harus menjadi PNS lah, birokrat segala macam. Betul. Ketika itu tidak tercapai, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misalnya tidak ada plan B, otomatis ya nganggur paling. Kalau ada plan B, tapi kita tidak punya kompetensi. Itu dia. Di luar keilmuan kita yang tadi, kita mau buat apa? Berarti intinya kayak gini ya, kalau misalnya mumpung masih mahasiswa nih, untuk mahasiswa, jangan hanya belajar akademik saja, tapi coba berorganisasi. Betul. Ya, karena mungkin di organisasi kita bisa dapatkan skill baru. Gitu ya. Kan biasanya kalau cuma aktif di akademik ya paling ujung-ujungnya jadi dosen lah, ataukah jadi apa ya, intinya di balik ini mungkin ya meja-meja untuk pengajar gitu. Tapi kalau di organisasi mungkin bisa lebih banyak yang bisa dapatkan. Banyak hal, apalagi sekarang zamannya jauh lebih maju ya dibanding dulu. Sekarang teman-teman bisa melihat banyak bidang pekerjaan yang tidak ada zaman dulu gitu. Sekarang ada gitu. Banyak pelatihan-pelatihan yang dulu itu susah, karena harus face to face. Sekarang virtual ada. Kita mau ikut misalnya pelatihan apa itu semua boleh sebenarnya. Jadi peluang untuk membuat diri kita lebih punya competitive advantage dibanding orang lain tuh jauh lebih besar dibanding dulu gitu. Jadi kita tidak bisa di plan A aja gitu, plan A aja. Setidaknya kita punya banyak plan ya. Kalau misalnya ada yang gagal satu ya kita coba lagi yang lain, gitu ya. Oke, baik Bung Taufik, ini sedikit hanya pengantar ya. Kita belum masuk ke inti pembicaraan sebenarnya karena. Jadi baru pembicaraan karena tentunya setiap narsum kita ingin mengetahui artinya pandangannya
ya terkait dengan hal-hal yang terjadi sekarang, dan tentunya juga pastinya saya mau minta pandangan dari Bung Taufik terkait dengan beberapa hal tadi itu. Nah, berhubung karena kita mengundang salah satu penggiat digital, nah saya mau tanya dulu terkait dengan betapa pentingnya digital di zaman sekarang. Berbicara tentang digital ini sebenarnya hal yang tidak bisa kita nafikan lagi. Ya. Sekarang sudah tahun yang dimana semua serba digital. Kalau saya tanya dengan Bung Jabal ya, Bung Jabal hari ini nonton TV berapa kali? Belum kah sepertinya? Belum kayaknya. Masih di tempat kerja soalnya. Tapi kalau YouTube sudah, YouTube atau platform yang lain sudah. Ya. Dulu saya Taufik dulu, Bung Jabal ya. Iya. Saya merasa kalau satu hari saya tidak nonton TV, saya merasa ada yang hilang gitu ya. Kalau ke kampus gitu cerita. Anggaplah dulu zaman saya Liga Italia toh. Oke. Dulu saya belum punya TV di kosan. Jadi pergi ya ke kosan teman atau gitu. Jadi kalau kita enggak pergi ke tempat orang lain, ya, terus masuk kuliah, orang cerita kan, kita ketinggalan gitu. Semilan apa-apa, kita jauh-jauh tuh. Waduh. Artinya ketinggalan ya. Oke. Tapi sekarang saya nggak perlu begadang, Pak. Iya. Saya tinggal buka YouTube pagi-pagi, cerita saya akan sama. dengan Bung Jabal ya kan. Dulu kan perlu beli majalah bola, beli majalah atau ke warkop mana dengar orang cerita analisisnya, kan sekarang enggak gitu. Kita mau lihat analisisnya siapa bisa semua kan. Kita langsung buka browsingnya. Nah, itu digital sekarang sangat membuat kita akan ketinggalan ketika kita tidak tahu dengan cepat. Terus sekarang kita mendingan ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone. Ya? Betul. Saya seperti itu tuh. Saya sepakat dengan ini karena saya pernah ngalamin. Sudah jauh dari tinggalkan rumah ya. Baik kita tempat kerja, bila-bilain pulang, enggak apa-apa terlambat. Yang jelas saya bisa bawa handphone. Betul. Sekarang malah trennya orang sudah nggak bawa dompet, karena semua sudah ada di handphone gitu. Mobil banking, ngambil ATM sekarang nggak perlu pakai ATM-nya lagi kan, tinggal nomor handphone apa segala macam. Nah, selanjutnya semua sudah serba digital. Sekarang apalagi kita cerita pandemi ini belakangan ya. Tanpa ada pandemi pun semua ya, anak-anak kita sekolah kuliah sekarang bisa online. Semua sekarang serba online. Jadi dunia nyata ini, ada lagi satu nih, dunia digital. Nah, ini adalah sebuah dunia yang berbeda. Ini dunia yang lain yang menyatu dengan kita. Jadi sebenarnya kita, kalau misalnya kita penjual, kita nggak bisa jualan di dunia nyata saja. Dunia yang lain juga online. Kita memasarkan diri, Bung Jabal saat ini kita podcast ya, pasti nontonnya di dunia maya, kan? Betul. Ini dunia maya dan semua lebih banyak melihat ke dunia maya sekarang. Tadi saya lihat subscribernya ya sudah cukup lumayan nih, 11.000 ya. 11.000, alhamdulillah ya. 11.000. Berarti ada 11.000 orang yang memperhatikan gitu. Betul. 11.000 orang ini bukan, kalau kita ini cukup besar ya. Ini bisa sampai satu kecamatan atau apa. Betul. Ini kan pasti akan tumbuh terus karena saya yakin digital ini belum selesai. Dia pasti akan terus berkembang ya. Iya, dia masih eksponen, dia masih terus berlanjut. Dia akan merubah semuanya ini, apalagi ditambah dengan pandemi yang kita harus jaga jarak, kita harus apa. Ini akan ketergantungan kita terhadap digital akan sangat luar biasa. Baik, sekarang kalau misalnya kita lihat ya, Bung Taufik, memang digital itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau misalnya kita lihat, memang bahkan anak kecil di bawah 5 tahun pun biasanya pegang handphone, gitu ya, nonton YouTube apa dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini adalah ada banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Nah, kira-kira menurut Bung Taufik, sedikit masukan terkait dengan bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi dengan sisi positifnya itu bisa lebih ditinggikan dibanding dengan dampak negatifnya. Apakah ada sedikit masukan ataupun terkait dengan apa kira-kira bagaimana caranya supaya perkembangan teknologi ini tidak disalahgunakan seperti itu? Ya, yang namanya kemajuan, yang namanya kemajuan selalu ada dua sisi ya, positif, negatif. Ini selalu beriringan lah.
Kalau kita orang beragama, kita bilangnya sunatullah, pasti ada ya. Betul. Ada positifnya, ada negatifnya. Ada negatifnya juga. Kita tidak bisa mengambil positifnya saja tanpa tidak melihat ada yang negatif. Nah, ini memang selalu ada pilihan dua arah. Sama dengan ilmu ya. Kalau kita cerita pendekar ya, ada ilmu hitam, ada ilmu putih. Betul. Selalu ada dampak negatif dan positifnya. Nah, caranya memilah ya tergantung apa sih yang kita tujuan menggunakannya itu. Kalau memang tadi kita bahas tadi, kita tidak harus punya satu kompetensi saja, kita tidak harus berkomunikasi dengan lingkungan itu saja. Nah, itu teknologi digitalisasi itu akan sangat membantu. Tapi kalau cerita negatifnya ya, memang harus dikontrol. Mulai dari, dan ini ketergantungan ini harus dimulai dari generasi kita yang anak-anak kecil ini ya. Anak-anak kecil ini kan sangat tergantung. Nah, itu yang harus mulai kita atur, bagaimana dia kehilangan dunia luarnya ya. Bagaimana mengatur itu sebenarnya. Itu kembali ke pribadi masing-masing sih. Ini kembali ke pribadi masing-masing, dan tentunya untuk anak kecil itu ya setidaknya peran orang tua sangat penting gitu ya. Mungkin ada batasan-batasan terkait dengan kapan bisa memegang handphone, terus apa-apa saja konten yang bisa dinonton, ya kan, seperti itu. Sebenarnya itu bisa ya, tapi mungkin orang tuanya yang susah. Kalau bikin aturan ke anaknya juga mudah. Betul. Tapi orang tuanya yang susah kalau ini. Ya, kadang orang tuanya kasih handphone lepas. Atau larang anaknya main handphone, tapi orang tuanya nggak bisa berhenti main handphone. Berarti ini kembali lagi ke diri masing-masing ya. Bagaimana cara mengontrol dan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Kita fokus lagi nih ke Bung Taufik. Bung Taufik katanya tadi bahwa baru 2 atau 3 tahun belakangan ini baru fokus di dunia digital. Nah, dan tentunya juga artinya untuk dasar di basic pendidikannya kan artinya bisa dikatakan tidak ada di sana. Nah, untuk di awal-awal apakah memang mengalami kesulitan ya? Ini mungkin tadi sedikit saya tanyakan, tapi saya ingin lebih fokusnya lagi, apakah ada hal-hal yang bisa membuat Bung Taufik ini selain tuntutan pekerjaan seperti itu, apakah ada hal yang kayaknya ini memang selain pekerjaan, skill ini juga harus saya dapatkan seperti itu? Pernah berpikiran seperti itu, ataukah memang ya sudah terpaksa melakukan ini karena memang pekerjaan saya seperti ini dan lain sebagainya, atau seperti apa Bung Taufik? Awalnya ya memang karena tuntutannya, keterpaksaan tuntutan pekerjaan, diberi penugasan untuk membangun sebuah ekosistem digital. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, ternyata asyik. Kita tahu itu ternyata yang paling susah ini bukan sistem. Yang paling susah ini bukan membuat sistemnya atau mengupdate segala macam di dalam. Yang susah ini adalah membangun komunitasnya. Yang menggunakan aplikasi itu, mengubah mindsetnya. Itu yang paling susah sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mengubah mindset, ya ilmu-ilmu digital itu belum akan kita gunakan, tapi yang akan kita gunakan ilmu komunikasi kita, pendekatan kita, ilmu-ilmu marketing kita sebenarnya. Bagaimana merubah mindset orang itu yang sebelumnya offline, istilahnya ya, jadi online ya. Itu kan berat. Kalau ketemu dengan Bung Jabal yang keren seperti ini, update, mungkin saya tidak perlu menjelaskan sampai panjang lebar. Tapi kalau kita ketemu dengan generasi-generasi di atas kita ya. Apalagi kalau misalnya kita sedikit bergeser ke daerah-daerah begitu ya. Belum bergeser ke daerah. Belum cerita tentang latar belakang pendidikan. Nah, itu dia tuh. Belum bercerita tentang device yang dia punya. Dan banyak juga yang tidak mau ribet. Gitu ya. Karena mungkin merasa, aduh ini kalau kita pakai pasti ribet gini. Bagaimana gitu, aduh tidak mau ribet ya kayak gitu ya. Ini yang saya bilang susah ya. Ini yang mindset kita untuk belajar, mindset kita untuk berubah. Itu memang perlu penekanan khusus untuk berubah. Cara merubahnya itu ya, kalau kita lihat sekarang ini, kita harus bentuk lingkungannya. Sekarang pandemi terjadi, mau tidak mau semua harus. Berarti bisa dikatakan pandemi menguntungkan juga. Ya, di satu sisi. Ya, satu sisi seperti itu ya. Di satu sisi ini mempercepat digitalisasi, mempercepat orang yang sebelumnya tidak mau tahu, jadi sekarang lebih tahu.
Semua kan serba online sekarang. Iya, serba online. Belajar pun online loh. Online, IKTP, online. Semua mulai dari IKTP. Bahkan buku nikah kayaknya mau dibuatkan ini juga ya, kartu buku nikah, bukan dalam bentuk buku lagi tapi dalam bentuk kartu kalau saya tidak salah. Kartu nikah gitu ya kalau saya tidak salah. Semua sekarang pakai sekarang. Awalnya kan kita bisa cerita lah. Iya. Merubah KTP menjadi IKTP itu prosesnya berapa lama? Wah, banyak juga yang protes ya. Protes. Takut datanya diambil. Sampai sekarang bahkan banyak yang masih protes. Segala macam diambil apa sih. Tapi ketika IKTP itu berjalan dengan nomor nicknya ya. Nicknya aja kita bisa tahu segala macam kan. Iya, betul. Pemerintah bisa tahu, lebih gampang diurus, lebih apa. Iya, saya masukkan nick langsung muncul tuh alamat apa semua data-datanya. Kalau dulu belum ada yang seperti itu ya. Ya, jadi ini para pecinta Sport 55 maaf ya. Podcast 55. Podcast 55 ya. Podcast 55 memang kalau misalnya kita lihat digitalisasi kalau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sebenarnya sisi positifnya lebih banyak. Ya. Tapi banyak juga orang-orang yang menyalahgunakan dan tentunya ini yang harus dikurangi gitu ya, karena tentunya bagaimanapun setiap ada perubahan yang dilakukan, entah itu suatu komunitas ataupun pemerintah yang melakukan itu ya pasti menginginkan sisi positifnya yang lebih tinggi. Betul. Seperti itu ya. Oke, Bung Taufik, hingga saat ini sudah jenis atau bentuk aplikasi apa sih yang sudah dibuat gitu atau mungkin ada hal-hal yang ingin dibuat nantinya atau seperti apa sih Pak? Saat ini kami sedang membangun ya. Kalau kita cerita di Makassar ini membangun sebuah aplikasi untuk toko-toko kelontong. Toko kelontong. Iya. Jadi toko kelontong ini kita buat sebuah sistem bagaimana itu bisa online, dia belanja online tanpa harus meninggalkan tokonya. Membentuk bagaimana mereka manajemennya sehingga bisa bersaing dengan toko-toko gerai modern yang ada. Oke, ini permintaan dari seseorang atau memang dari Bung Taufik dan teman-teman sendiri yang menyadari bahwa ini kayaknya penting untuk dibuat? Sebenarnya karena memang kami di tuntutan pekerjaan memang bergerak di bidang sosial gitu ya. Seperti itu. Jadi kita sebelumnya kita di bidang penjualan, marketing penjualan, kita berpikir memang ini harus dilakukan karena seperti tadi yang kita bahas di atas yang namanya digitalisasi, mau tidak mau suka tidak suka. Kalau kita belum mulai, kita akan ketinggalan gitu. Kita akan ketinggalan. Seperti sekarang ini ya, podcast kan, kita sudah bikin podcast. Kalau kita tidak mulai sekarang, kita akan ketinggalan. Akan lahir lagi teknologi baru. Betul. Ini 3 atau 5 tahun sebelumnya ini podcast belum ada yang kenal mungkin di Indonesia. Seperti itu ya. Tapi seiring berkembangnya teknologi sekarang di Indonesia mungkin semua orang kayaknya sudah tahu deh podcast itu seperti apa ya. Semua orang tahu podcast, cari informasi podcast, tahu pemikiran orang, tinggal lihat podcast. Betul. Dan dulu kita harus baca bukunya, misalnya baca buku dari 1, 2 ada buku yang lain. Dan kemungkinan besar mungkin 10 tahun kemudian podcast sudah ditinggalkan ya. Bisa jadi. Mungkin ada yang lebih baru lagi, yang lebih modern bukan baru ya, karena betul. Karena tidak ada sesuatu yang baru, tapi sebenarnya hanya melengkapi memperbaiki dan memperbaharui lah, mengupdate gitu ya. Oke, tadi Bung Taufik mengatakan bahwa sementara menggarap sebuah aplikasi ya yang diperuntukkan untuk kayak penjual kelontong seperti itu ya. Nah, sebelum membuat sebuah aplikasi seperti itu, apakah Bung Taufik dan juga timnya ini harus artinya memberikan sedikit pemahaman atau mindset terkait dengan teknologi yang dibuat ini ke para pedagang ini, ataukah dibuat dulu setelah jadi baru disampaikan seperti ini loh nanti manfaatnya dan lain sebagainya? Nah, ini sebenarnya di awal tidak ada sistem yang sempurna ya. Begitu kita membuat sesuatu itu nggak ada yang sempurna. Intinya dibuat, terus kita sosialisasikan. Nah, nanti yang melengkapi itu adalah input dari user kita. Ya kan, kayaknya bagus sih kalau ditambah begini. Bagus sih kayaknya kalau ada notifikasinya. Atau bagus kayaknya kalau kayak aplikasi yang belanja itu. Bagus kayaknya kalau kita bikin ini ya. Berarti masukan dari user sangat penting juga ya. Itu namanya di dunia seperti ini ya, masukan dari user itu yang sangat berharga. Jadi kita tidak bisa membuat satu sistem fix. Langsung paten gitu ya. Kalau langsung disebar. Pak Jabal punya aplikasi game,
punya aplikasi apa, itu kan selalu minta update tuh. Betul. Nah, minta update selalu itu kenapa? Karena pasti ada feedback. Ada feedback dari pelanggan atau dari user, penggunanya ya. Main game, saya nge-lag. Dipelajari, mungkin ininya perlu ditambah. Gitu. Bugs-nya ada mungkin bugs gitu. Saya menembak pelurunya nggak keluar, mungkin ada. Jadi harus di-upgrade. Nah, begitu juga. Sama halnya dengan itu. Berarti sama. intinya buat saja dulu. Setelah itu lempar ke user, ke calon pengguna. Nanti dia memberikan masukan. Kayaknya ini butuh begini deh, butuh ini. Nanti dilengkapi gitu ya. Itu seiring waktu berjalan. Jadi masukan itu tidak akan berhenti satu kali. Iya. Kalau kita upgrade game pasti akan jalan terus tuh. Upgrade game, update aplikasi apalah, mobile banking, pasti akan selalu minta update tuh. Minta update karena pertama ada feedback, kedua ya security-nya harus ditingkatkan. Keamanannya ya. Keamanannya. Itu berbanding lurus juga nanti dengan device-nya, semakin tinggi serinya, handphone yang digunakan juga harusnya speknya makin tinggi gitu. Kadang kayak game ya, kita belajar soal game sedikit, soalnya ini pengibaratannya persis sama. Betul. Dulu HP saya masih aman-aman, pas ada upgrade itu, sampai-sampai HP saya sudah tidak mampu lagi. Berarti akhirnya juga harus di-upgrade ini. Karena semakin tinggi spesifikasi yang kita berikan, dia akan menuntut tools-nya juga ini harus seiring gitu. Jadi ya itu yang saya bilang, tidak akan berhenti gitu. Tidak akan berhenti di kalau kita pakai Android atau ini tidak akan berhenti di Android 11, masih akan lagi. Sama dulu kamera digital nggak langsung 40 megapiksel. 2 piksel dulu. Besar gambar. Ya seperti itu loh. Jadi masukan-masukan itulah yang akan memperkaya kita gitu, akan menyempurnakan gitu. Dan ya kita juga harus open mind gitu. Kadang-kadang kita berpikir, sudah bagus sekali ini saya bikin, apanya lagi? Kita kan selalu begitu tuh. Itu tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Artinya kita harus selalu buka ruang untuk diskusi dengan user atau pelanggan gitu ya. Apanya lagi? Bagus begitu sudah itu ya namanya semua bisa terjadi gitu. Akhirnya ya masukan itulah yang akan menyempurnakan. Sama di kehidupan kita juga seperti itu mungkin ya. Bung Taufik, ini kan targetnya nanti kan itu ke pedagang kelontong ya. Saya tidak menjudge bahwa orang-orang yang bergerak di dunia-dunia seperti itu mungkin pengetahuan digitalnya agak sedikit rendah, bukan seperti itu. Cuman untuk mengantisipasi, kan kita tidak tahu ya pengetahuan digital orang-orang itu kan berbeda-beda. Nah, apakah nanti itu menurut Bung Taufik ini merupakan salah satu masalah besar yang kemungkinan besar akan didapatkan kalau misalnya ini aplikasi sudah diluncurkan. Nah, kalau misalnya memang dianggap seperti itu, kira-kira strateginya itu untuk agar aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk semua kalangan dalam artian tingkat pengetahuan teknologinya itu bermacam-macam. Itu seperti apa? Yang bisa membuat kita, kalau kita belajar dari YouTube ya, YouTube itu siapa sih yang pertama mau pakai gitu? Konsepnya kan cuma 3 tuh, konten, community, sama saya lupa satu. Yang dikembangkan adalah apa? Untuk orang semua bisa mahir menggunakan YouTube, bisa mahir menggunakan aplikasi sesuatu. Pertama harus menarik dulu kontennya. Dibuat menarik kontennya. Yang satunya komersil, bisa dijual. Komersil, bisa diuangkan lah. Konten sama community. Buat dulu menarik. Sesuai dengan apa sih kebutuhan saya ya. Kalau saya pemain game, saya butuh misalnya nyawa yang banyak umpamanya ya. Kalau saya suka belanja online, saya butuh banyak misalnya hari belanja gitu. Itu mungkin kebutuhan. Terus community Pak. Community ini harus dibuat. Orang mau belajar, orang bisa naik sepeda karena mungkin teman-teman kita bisa naik sepeda. Saya pertama takut, saya nggak mau naik, nanti saya jatuh. Tapi saya lihat temanku bisa, saya lihat tetanggaku bisa, saya belajar. Mencoba untuk bisa juga ya. Jadi bangunlah. Mungkin dia agak tertinggal, tapi orang di sekelilingnya udah bisa. Nah inilah yang akan melakukan pendampingan, dan dia akan melihat, wah masa dia bisa, saya tidak. Betul. Dan lebih mudah dia belajar dari temannya daripada dari kita. Kayak kita ngajarin seseorang naik sepeda ya, itu lebih mudah dia belajar sama temannya dibanding belajar dari kita misalnya orang tua. Nah, karena satu frekuensi. Nah itu yang kedua. Jadi kontennya perbaiki sesuai kebutuhan, kemudian komunitinya bentuk,
tidak semua latar belakang pendidikan berbeda, tapi itu semua akan bisa pakai YouTube. Kenapa? Karena di komunitasnya sudah ada, pakai semua, dan pasti terpengaruh ya. Sudah, lingkungan sangat mempengaruhi. Gosipnya siapa? Artis semuanya ibu-ibu ya. Betul. Wih, aku nonton di TV. Buka YouTube-mu, ada gitu. Mau tidak mau dia akan belajar gitu ya. Cari bagaimana caranya cari ya. Betul. Oh iya, bagaimana caranya like, bagaimana caranya komen. Ujung-ujungnya semuanya sudah tahu. Terus komersil, dia harus untuk menjamin ini bisa hidup, bisa berkelanjutan, sustainable, ya harus bisa menghasilkan dong. Iya. Kalau kita bikin satu aplikasi tidak bisa menghasilkan apa-apa, ya bagaimana kita mau bisa mengembangkan? Bagaimana kita menjawab tadi, saya kurang nyawaku, saya kurang ini, saya kurang. Bagaimana? Itu butuh duit juga untuk mengembangkan, untuk mendevelop itu. Jadi saya pikir semua akan digital pada waktunya ya. Cepat atau lambat. Dan tentunya itu keadaan yang seperti itu dalam tanda kutip memaksa semuanya harus tahu gitu ya. Dan itu kita dipaksa semua harus tahu kan? Harus tahu, betul. Dulu orang SMS susah. Orang tua banyak yang nggak mau. Begitu WhatsApp dulu masuk, banyak kan orang tua yang nggak bisa WhatsApp. Sekarang siapa yang nggak bisa WhatsApp? Mau umur berapapun bisa gitu kan. Wajib belajar karena rata-rata semuanya pakai itu ya. Semua orang mau nelpon pakai WhatsApp. Jadi dibentuk seperti itu. Dibentuk menelpon pakai WhatsApp lebih murah. Kan kirim foto pakai WhatsApp bisa gitu. Akhirnya semua belajar. Saya mau lihat statusnya orang tua umpamanya. Saya mau lihat anakku statusnya, saya lihat saja di statusnya. Oh ternyata dia lagi begini, lagi kesini ya. Jadi itu akan terjadi dengan alami menurut saya. Berarti kalau misalnya kita lihat memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Apalagi kalau kita berbicara soal digitalisasi ya, setidaknya pasti kondisi yang akan memaksakan kita mengarah ke sana. Betul. Ya, karena kalau misalnya tidak ada tidak ada kemauan, tapi pasti akan mengarah ke sana lah. Meskipun kita saya tidak mau mengikuti ini ya, ujungnya pasti kamu akan ikut gitu ya. Jadi digital itu bukan masa depan. Digital itu masa kini dan masa depan. Masa kini dan masa depan. Nah, ini menarik ini ya. Karena memang kalau kita lihat perkembangan teknologi tidak ada hentinya ya. Tidak ada berhentinya. Sekarang saja TV sudah mau beralih ke digital gitu ya. Betul. Dan tentunya ini semua harus ngikut gitu. Kalau misalnya ada salah satu channel yang tidak mau beralih ya otomatis pasti kamu akan ditinggalkan sama penonton gitu ya, karena mungkin kualitasnya agak sedikit bermasalah dan lain sebagainya. Betul, Pak. Baik. Ini menarik ya, karena tentunya terkait dengan digital ini kita tidak artinya tidak terlepas dari bagaimana cara kita untuk memahami hal yang meskipun bukan basic pendidikan kita, basic ilmu kita waktu masih di belakang bangku perkuliahan, mau tidak mau kita harus paham. Seperti itu ya. Kalau misalnya memang kita mau expert dan lain sebagainya di bidang tertentu ya setidaknya mungkin kita hanya butuh sedikit pelatihan dan lain sebagainya. Tapi kalau dasarnya mungkin ya saya rasa semuanya orang tahu. Seperti itu ya. Nah, untuk Bung Taufik sekarang untuk tantangan di era digital sekarang ini seperti apa? Kalau misalnya kita ingin mengikuti tren dan zaman yang terjadi sekarang. Apakah memang tantangannya itu kadang kalau untuk orang-orang sekarang itu agak susah untuk mengikutikah, ataukah memang karena memang kemauannya tidak ada? Menurut Bung Taufik sendiri. Kalau tantangannya digitalisasi sekarang, yang pertama dari pihak penyedia dulu ya. Pihak penyedia dulu itu tidak bisa seperti kayak dulu gitu. Penyedia jasa aplikasi segala macam. Ya, kalau dulu kan nggak ada pilihan. Kita cuma kalau misalnya anggaplah telepon ya, kita cuma berapa mau beli apa itu nggak banyak pilihan. Sekarang eranya pilihannya banyak sekali ya. Kalau saya nggak dapat di Indonesia, saya bisa ke luar negeri. Contoh aplikasi untuk toko saja, e-commerce ya kayak gitu ya, e-commerce atau kasir lah ya. Sekarang kan macam-macam tuh ya, sudah banyak sekali bahkan ya. Saya tidak perlu hire orang, saya tidak perlu untuk menulis sama pembukaan saya. Nah itu kan semua banyak, kita tinggal memilih gitu. Kamu kelebihannya apa? Kalau saya punya toko, itu bisa hitung di stok Pak. Aplikasi B, kamu bisa apa? Saya bisa kasih ke laporan penjualanmu tiap hari.
kamu aplikasi C, saya bisa semuanya. Oh, saya intinya yang mana yang paling menguntungkan dan artinya memberikan benefit yang besar untuk ini. Itu dari sisi penyedia. Terus dari sisi masyarakat kita, masyarakat kita ini kan yang pertama kita harus akuin literasi kita untuk membaca. Kalau kita kasih sesuatu itu belum. Jadi misalnya kita update ini tiba-tiba hang, kenapa ini hang ya? Kenapa ini hang? Padahal butuh update. Hanya mungkin padahal sudah disampaikan umpamanya kan tanggal sekian, kita cuma malas baca notifikasi begitu, kita cuma baca kalau notifikasi hari belanja ini tapi begitu di update, begitu ada apa, nah itu sebenarnya wajar lah ya, begitu komplain, oh diupdate Jipale, oh ini Jipale. Nah, tantangannya kita seperti literasi kita. Terus untuk mindset tadi di awal selalu saya sampaikan di awal itu mindset. Tapi mindset ini pelan-pelan kalau komunitas terbentuk itu pasti akan berubah dengan sendirinya, akan ketinggalan. Nah, selanjutnya tantangan yang paling ini sih adalah kalau tuntutan konsumen kita itu sudah sangat luar biasa gitu, sangat luar biasa karena dia sudah bisa melihat, tempat lain, dia bisa membandingkan, dia bisa membandingkan, dia bisa hitung untung ruginya segala macam. Nah itu tantangannya lagi. Jadi kompleks situasinya sangat luar biasa nih kalau kita cerita sekarang ya. Dan sebenarnya kalau kita membahas soal digital sebenarnya tidak ada habisnya ya. Betul. Karena digital itu sangat luas cakupannya dan tentunya kalau misalnya kita lihat manfaatnya pun sangat besar sekali untuk kehidupan kita, lingkungan kita dan tentunya untuk hal orang-orang yang ada di sekitar kita pokoknya. Betul. Seperti itu ya. Oke, baik Bung Taufik, mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ada 1 atau 2 kalimat mungkin yang bisa Bung Taufik berikan untuk para pecinta podcast 55 terkait dengan perkembangan digital. Apa nih poin penting yang harus kita petik terkait dengan perkembangan digital sekarang? Yang ingin saya sampaikan bahwa tadi saya mengutip yang pendapat ahli ya. You cannot solve your problem by tools from yesterday. Persoalan hari ini tidak akan bisa kamu selesaikan menggunakan alat dari kemarin. Intinya apa? Adaptasi. Betul. Intinya apa? Yang kedua, adaptasi. Yang ketiga, yang selanjutnya intinya apa? Ayo selalu berpikiran terbuka. Karena kalau kita berpikiran terbuka, segala hal yang menjadi tantangan, segala yang menjadi hambatan itu bisa kita selesaikan. Mungkin seperti itu Bung Jamal. Wow, keren loh. Ini adalah suatu kalimat artinya penyemangat yang luar biasa di bidang digitalisasi. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Taufik, masalah hari ini kita tidak bisa buat tuntas dengan menggunakan alat yang kemarin. Gitu ya, kita harus update dan tentunya kalau misalnya kita ingin menghadapi masalah hari ini ya kita harus menggunakan alat yang masa kini juga gitu ya, jangan menggunakan yang dulu-dulu seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak Bung Taufik atas waktunya. Saya terima kasih banyak. Semoga luar biasa loh, ini kita kedatangan salah seorang penggiat digital yang luar biasa di Makassar. Semoga kita semua semakin berkembang lah ya. 55 juga luar biasa nih saya lihat ya. Amin. Sebutannya apa nih? Pasti keren. 55 TV pasti keren. 55 TV pasti keren. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Taufik sekali lagi atas waktunya dan untuk para pecinta podcast 55 itulah tadi ya sedikit pembicaraan atau diskusi saya bersama dengan Bung Taufik Syahban terkait dengan perkembangan digitalisasi sekarang dan tentunya kita selalu doakan bahwa digitalisasi atau perkembangan teknologi ini selalu berdampak positif gitu ya. Dan untuk yang ingin menyalahgunakan teknologi ya kalau bisa kita kurangilah seperti itu. Karena tentunya teknologi ini dibuat untuk memudahkan, untuk memberikan dampak positif yang lebih banyak untuk masyarakat, bukan sebaliknya. Seperti itu Bung ya. Dan sukses buat aplikasi yang dibuat untuk para pedagang kelontong. Semoga ini bisa memberikan manfaat juga untuk para pedagang-pedagang kecil. Bagaimana caranya untuk artinya menambah pundi-pundi penghasilan dengan menggunakan aplikasi ini. Semoga sukses begitu Bung Taufik. Oke, baik, terima kasih banyak. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.